Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, NPM 1840102038 dan Nonik Cetianingrum, NPM 1840102089. Kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang mamalia laut di dunia yang berubah. Baiklah, materi pertama yaitu mamalia laut di dunia yang berubah. Mamalia laut terdiri dari beberapa peran yang diadaptasi dengan sangat baik untuk hidup di air. Di antaranya mamalia yang termasuk yaitu cetacea, lumba-lumba, singa laut, dan anjing laut. Antara kelompok khusus ini, fosil menunjukkan bahwa cetacea muncul dari leluhur terestrial lebih dari 50 juta tahun yang lalu, menurut Fortzi 2002. Mamalia laut beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di lautan dan lautan. Beberapa dari mereka, termasuk cetacea, beradaptasi lebih baik daripada yang lain atau karnivora dan sirene. Proses evolusi pada tingkat spesies memiliki mekanisme berbeda seperti seleksi alam, seleksi seksual, evolusi bersama, dan lainnya. Proses yang terlibat berbeda di berbagai berbeda mamalia laut. Pada rentang waktu geologi, evolusi, dan paleokologi terkait erat. Karena evolusi terjadi melalui seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan, menurut Fortzi 2002. Dampak perubahan iklim mendorong perubahan ekosistem laut meningkat karena alasan antropogenik. Aktivitas manusia mencemari, menghangatkan, dan mengasamkan lautan, mencairkan es laut, memanen berlebihan atau fisheries, dan mengubah seluruh jaring makanan, menurut Davidson et al. Tahun 2012. Hasil tangkapan perikanan menyebabkan kematian lebih dari 650.000 mamalia laut di setiap tahun. Materi selanjutnya yaitu perubahan iklim dan struktur genetik populasi mamalia di laut. Yang pertama, perubahan iklim dianggap sebagai salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati di skala global. Dampak langsung perubahan iklim telah didokumentasikan setiap benua, setiap samudra, dan di sebagian besar kelompok taksonomi, menurut Pamersan tahun 2006. Yang kedua, dampak perubahan iklim yang diperkirakan pada lingkungan laut termasuk antara lain: yang pertama, kenaikan suhu air, kenaikan laut tingkat, dan terakhir penurunan tutupan es laut. Perubahan ini dalam lingkungan laut pada gilirannya dapat memiliki dampak potensial langsung atau tidak langsung pada mamalia laut. Dampak langsung termasuk efek berkurangnya es laut dan naiknya permukaan laut di lokasi pengangkutan sel. Sementara dampak tidak langsung meliputi perubahan ketersediaan mangsa yang mempengaruhi distribusi, kelimpahan, dan migrasi pola, struktur komunitas, kerentanan terhadap penyakit dan kontaminan, menurut Lermont et al. 2006. Selain itu juga, perubahan iklim yang cepat kemungkinan akan terjadi tekanan seleksi yang kuat pada sifat-sifat penting untuk kebugaran. Salah satu dampak jangka panjang potensial dari perubahan iklim adalah
perubahan struktur genetik populasi satwa liar, pengetahuan tentang struktur genetik saat ini, dan efek dari iklim masa lalu pada pola diferensiasi geografis pada molekul level dapat mengungkapkan informasi berharga tentang evolusi yang mendasarinya, proses dan peristiwa demografis sebelumnya. Menurut Mila et al. Tahun 2000. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nonik Setianingrum. Dengan ini saya persilahkan. Pemangsaan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Yang pertama, perubahan iklim baru-baru ini telah memicu reorganisasi mendalam di utara ekosistem lintang, dengan dampak besar pada distribusi laut. Lautan yang lebih hangat juga biasa dikendarai sistem badai yang lebih intens, dan perubahan lainnya pada siklus hidrologi. Pemanasan kutub lautan juga memiliki ramifikasi penting untuk stabilitas benua lapisan es, seperti yang ada di Greenland dan Antartika Barat, yaitu sensitif terhadap peningkatan suhu yang kecil. Udara laut dan suhu laut terakhir meningkat di atas Atlantik Timur Laut 25 tahun. Peningkatan terbesar pada suhu permukaan laut terjadi di selatan Laut Utara dan Selat Inggris bagian timur, dengan kecepatan 0,5 dan 0,8 derajat Celcius per dekade. Perubahan di Antartika Barat, semenanjung sangat mendalam. Suhu atmosfer permukaan di pertengahan musim dingin meningkat sebesar 6 derajat Celcius, lebih dari 5 kali lipat rata-rata global, dalam 50 tahun terakhir. Yang kedua, pergeseran dalam habitat laut dan struktur komunitas ini mendorong perubahan besar dalam distribusi kepadatan dan penyebaran predator sehingga terjadi pemangsaan seperti mamalia laut. Salah satunya, potensi dampak jangka panjang dari perubahan iklim adalah perubahan iklim struktur genetik populasi satwa liar. Pantai dengan sedikit kemiringan pantai dan pulau saat ini ditempati oleh singa laut koloni yang secara genetik berbeda dari koloni lain, akan ditanggung oleh laut atau diubah secara drastis dengan mengubah permukaan laut, mengakibatkan hilangnya suatu sumber daya genetik yang penting dan meningkatkan tingkat isolasi antara koloni yang tersisa. Dalam hal ini, kenaikan permukaan laut bisa terjadi juga menghilangkan situs angkut spesies yang sudah langka, terutama oleh mengalirnya air yang menyediakan satu-satunya tempat perlindungan bagi beberapa kelompok. Selanjutnya, respon demografis terhadap perubahan iklim tergantung pada populasi ukuran. Singa laut Steller Eumetopus jubatus telah menjadi subjek investigasi ilmiah yang intens, yang telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam memahami sejarah evolusi dan struktur populasi. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur genetik singa laut Steller adalah hasil dari geologi glasial Pleistocene yang disebabkan penghapusan dan kemunculan kembali habitat rockery yang sesuai selama periode glasial dan interglasial. 5 tahun kemudian, menganalisis sel data genetik besar yang terdiri dari 3 wilayah mitokondria untuk lebih dari 1.000 orang untuk lebih memahami sejarah proses yang memuncak pada populasi jubatus yang masih ada. Hasil studi mereka menggambarkan peran perubahan iklim dalam membentuk struktur populasi spesies. Secara historis terkait dengan sejarah proses tampaknya melibatkan respon demografis yang berbeda terhadap usia tergantung pada ukuran populasi. Selanjutnya, polutan pada mamalia laut. Toksikologi satwa liar dan organisme sentinel. Bidang toksikologi satwa liar dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Disiplin ini berfokus pada studi tentang efek xenobiotik, yaitu dapat terjadi pada satwa liar dan manusia hingga menyebabkan banyak penyelidikan pada polutan yaitu logam berat dan polutan sintetik. Penggunaan organisme atau bioindikator sentinel telah muncul sebagai yang paling umum metode untuk menentukan keberadaan polutan di lingkungan tertentu. Sentinel seperti itu digunakan untuk mendapatkan peringatan dini tentang saat ini atau potensial. Pada gilirannya, peringatan tersebut memungkinkan karakterisasi yang lebih baik dan pengolahan tampak ini yang pada akhirnya mempengaruhi manusia dan hewan kesehatan yang terkait dengan lautan. Efek pajanan terhadap semibiotik di lingkungan laut telah berfokus pada mamalia laut untuk beberapa alasan. Mereka memiliki rentang hidup pada relatif panjang, itu mengizinkan ekspresi penyakit kronis termasuk kanker, kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan, dan kegagalan reproduksi adalah pesisir jangka panjang penduduk, memberi pakan pada tingkat tropik yang tinggi dan memiliki toko lemak besar yang dapat berfungsi sebagai depot untuk bahan kimia dan racun antroponik. Selanjutnya, logam berat. Logam berat dianggap sebagai polutan yang sangat penting dan sangat beracun. Di berbagai departemen lingkungan, logam yang telah diterima lebih banyak yaitu Hg, Cd, dan Pb. Karena sifatnya yang sangat beracun dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan organisme hidup. Di permukaan dan air tanah, sedimen, dan udara, bioavailabilitas polutan adalah fungsi kompleks dari banyak faktor termasuk konsentrasi total dan spesies, logam mineral lagi, pH, redox potensi, suhu, dan total konten organik. Banyak dari faktor-faktor ini bervariasi secara musiman dan temporer, dan sebagian besar faktor saling terkait. Akibatnya, perubahan satu faktor mungkin mempengaruhi beberapa orang lain. Selain itu, biologis umumnya kurang dipahami faktor-faktor, tampaknya sangat mempengaruhi bioakumulasi logam yang sangat parah menghambat prediksi bioavailabilitas logam. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioakumulasi dan bioavailabilitas logam bersama dengan iklim perubahan itu adalah salah satu ancaman paling signifikan bagi ekosistem global dan keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, layak untuk ditunjukkan bahwa peningkatan suhu global antara 1900 dan 2000 adalah yang terbesar untuk abad manapun selama 1000 tahun terakhir. Bahkan jika rumah kaca dan gas lainnya, emisi tidak meningkat lebih lanjut. Pemanasan ini diperkirakan akan terus berlanjut. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.